Oke teman-teman, ini video bagian kedua mengenai pencarian atau mencari data berdasarkan ID. Untuk teman-teman yang belum menonton video saya bagian ke-1 dapat melihat di YouTube saya. Oke, kita mulai saja dengan kodenya. Di sini saya membuat sebuah function. Kalau yang pertama kita buat function untuk post, melakukan post dari VBA. Bagian kedua ini kita melakukan proses permintaan data dari VBA ke Google Script dengan menggunakan get. Oke, di sini saya menginisialisasi nama sheet yang ada ini, yaitu sheet data dengan variabelnya adalah SA. Kemudian di bawahnya saya buatkan variabel untuk mengambil parameter action yang nantinya akan dikirimkan dari VBA dari Excel. Ini kode tersebut adalah saya buatkan if untuk menyeleksi ketika nanti actionnya adalah get ID, berarti kita melakukan pencarian data berdasarkan ID. Berikutnya adalah saya membuat function sesuai dengan yang ada pada function get. Jadi saya buatkan functionnya yaitu get data ID. Saya membuatkan dua variabel. Pertama yaitu VID untuk mendapatkan parameter ID yang dikirimkan dari VBA Excel. Kemudian ini untuk mendapatkan range tabel pada sheet data. Kemudian di variable value untuk mengambil nilai dari sheet data dengan range tertentu yang sudah ditentukan di atas. Kemudian saya buatkan variabel bertipe array untuk nantinya menampung hasil pencarian. Berikutnya adalah kode untuk mulai melakukan proses pencarian. Jadi di looping mulai dari baris pertama atau pada Excel atau pada sheet data, berarti dimulai dengan baris kedua karena dihitung mulai dari 0 itu baris pertama, baris kedua adalah 1. Setelah melakukan looping, maka
dari looping tersebut akan disimpan pada array value, dan di sini if ini untuk mencocokkan antara hasil perulangan, hasil loopingnya kira-kira untuk ID-nya sama atau tidak. Jika sama ditampilkan, jika tidak sama tidak ditampilkan. Nah, ini untuk menambahkan data pada variabel yang bersifat array, yaitu data. Kita menambahkan ID, dan ID ini menampung untuk baris pertama, kemudian nama untuk menampung baris pertama, kolom kedua, kemudian alamat untuk menampung kolom ketiga. Setelah kita sudah mendapatkan datanya, berikutnya adalah saya buatkan kode untuk mengirimkan pesan sukses kepada VBA atau Excel jika perintah ini dijalankan dengan sukses. Dan juga disertakan dengan data ID, nama, dan alamat. Setelah itu kode di atas dikirimkan dalam bentuk JSON JSTL titik set meme type content service titik meme type titik JSON. Oke, ini tutup kurungnya salah. Saya perlu menghapus yang ini, kemudian menempatkannya di atas. Oke, seperti itu. Kemudian kita ke Excel, kita buka VBA-nya. Setelah itu kita tambahkan sebuah tombol, nantinya kita namakan sebagai tombol cari. Ini kita kasih nama komponen attribut cari, kemudian captionnya adalah cari. Setelah itu kita masukkan perintah. Oke, di sini pada tombol cari ini untuk mempersingkat waktu, saya ketikkan perintah sebelumnya pada tombol simpan, kemudian ditempatkan atau di paste pada bagian
tombol cari, kemudian saya menambahkan beberapa variabel. Di sini data as objek, kemudian saya tambahkan lagi untuk membuat actionnya. Ini tipe datanya string. Kemudian yang berikut untuk menyimpan ID-nya. Oke, kemudian ini saya tambahkan untuk header ya, header ini nantinya untuk menampung header yang akan dikirimkan ke Google Script. Kita berikan nilai untuk actionnya, yaitu nanti lanjut ID kita sesuaikan dengan yang ada pada Google Script seperti ini. Kemudian kita kembali lagi untuk ID value-nya, kita melakukan pencarian berdasarkan ID. Maka kita masukkan komponen type ID. Setelah itu kita buat header, kita mulai menghubungkan antara URL dengan action dan juga dengan ID. Kita harus menyesuaikannya dengan yang ada pada Google Script. Jadi nanti kita mengirimkan dari VBA, kita mengirimkan dua parameter bersamaan dengan URL-nya, yaitu parameter action dengan parameter ID. Oke, setelah itu untuk metodenya kita rubah. Kita melakukan metode get, kemudian ini kita hapus saja. Yang kode lainnya tinggal menyesuaikan sama dengan yang ada pada pertemuan sebelumnya. Untuk tombol simpan ini untuk mengecek apakah status yang dikirimkan dari Google Script berhasil atau tidak. Jika berhasil atau sukses, berarti datanya akan ditampilkan. Jika tidak, berarti datanya tidak ditampilkan. Nah, ini untuk mengecek lagi jumlah yang dikirimkan dalam variabel array di Google Script, yaitu data yang menyertakan ID, nama, dan alamat. Ini perintah untuk menempatkan nama pada T nama atau komponen nama, dan juga alamat pada komponen alamat. Kemudian kita buatkan else, atau jika datanya tidak ditemukan, berarti akan ditampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan.
kita tutup, kemudian lanjutkan dengan LC yang berikut. Jika datanya nilai balik yang dikirimkan dari Google Script itu selain daripada sukses, berarti akan muncul perintah seperti ini atau box seperti ini, yaitu terjadi kesalahan dan mode pesannya adalah critical error. Oke, setelah itu kita lihat kembali kodenya apakah sudah benar atau perlu diperbaiki. Kita save dulu. Oke, kemudian kita coba menjalankannya untuk mengetes kira-kira kode kita berjalan dengan benar. Cari. Oke, masih error. Kita coba melihat lagi di sini. Kemudian kita deploy ulang, terapkan, kemudian kita menunggu, ini kita salin. Selesai, kita ke VBA nya, ini kita ganti, dan oke, kemudian kita tes menguji program kita. PG01 kita cari. Oke, terjadi kesalahan. Coba, jika seperti itu berarti untuk permintaan dari VBA sudah berjalan dengan baik. Kita perlu mengeceknya pada Google Script kita. Oh iya, di sini sukses. Sebenarnya harus kita ganti menjadi status karena sesuai dengan yang ada pada Excel VBA nya. Kita deploy ulang lagi, salin, kemudian kita paste pada VBA nya Excel. Ini kita ganti URL nya. Oke, kita run, kita ulang lagi, cari. Oke, berarti data kita sudah berhasil di load. Pencarian untuk kode PG01 berhasil. Berikut PG02. So, kita coba lagi PG03, cari. Oke, untuk PG04 kita coba. Ya, tidak ditemukan datanya, berarti menandakan bahwa data tersebut tidak ada pada sheet kita ini. Benar untuk PG04. Seperti itu program pencarian data kita kali ini. Berikutnya, next kita sambung dengan melakukan edit. Setelah kita mencari, kita bisa melakukan edit data. Edit berdasarkan ID, yaitu nama dan alamat, bisa kita lakukan edit. Baik, akhir kata jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share video ini jika video ini bermanfaat bagi teman-teman semua.